untuk mengukur kinerja sisi keuangan. Sisi keuangan itu apa bisa diukurnya dari sisi apa saja kalau menggunakan rasio. Bisa digunakan untuk dengan metode rata-rata industri untuk melihat kinerjanya atau bisa digunakan dari sistem data time series gitu, timeline. Jadi kayak misalnya pengukuran kinerja keuangan ngebandingi dari setiap tahun ada kenaikan atau penurunan atau menggunakan rata-rata industri dengan jenis perusahaan yang sama. Kenapa harus dengan perusahaan yang sama jenisnya? Karena akan berbeda tingkat rasionya ketika Bapak dan Ibu ngebandingin antara misalnya analisa likuiditas pada perusahaan sektor perbankan dengan perusahaan sektor food and beverage atau manufaktur sektor subsektor food and beverage. Itu akan berbeda. Kenapa berbeda? Seperti yang saya bilang sebelumnya yang kemarin, karena sektor keuangan itu basicnya data, dia tidak menggunakan, dia hampir tidak memiliki aset tetap. Ada aset tetap perusahaan perbankan, tapi aset tetapnya itu tidak berfungsi sebagai penentu operasional perusahaan. Perbankan boleh mendirikan bank tanpa punya gedung, boleh tanpa punya aset, boleh. Boleh tanpa kendaraan, boleh. Kenapa? Karena sistem landasan eh, perusahaan perbankan dan jasa ini dia berdasarkan pada kepercayaan. Nah, kenapa saya bilang itu akan berbeda? Karena tingkat likuiditas perusahaan perbankan itu sangat tinggi, berbeda dengan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur, likuiditasnya sangat tinggi, misalnya dana lancar atau dana yang liquid dapat membiayai operasional perusahaan misalnya 500 kali dalam setahun. Itu berarti perusahaannya tidak menjalankan dengan 500 kali dari hutang yang ada. Berarti perusahaannya itu tidak menjalankan operasional perusahaan, misal tidak membuat produk. Jadi untuk hal itu namanya bukan perusahaan manufaktur kalau tidak ada kegiatan operasional di situ. Tapi akan aneh kalau misalnya perusahaan perbankan itu tingkat likuiditasnya sangat rendah. Berarti semua asetnya beku, berarti semua dana-dana yang ada itu dananya beku, cash flow-nya nggak jalan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu tidak tertulis, tapi kita menggunakan logika. Kenapa perusahaan manufaktur itu eh, sangat penting dilihat likuiditasnya, profitabilitasnya, solvabilitasnya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang arti penting dari analisa laporan finansial, yaitu analisa terhadap data finansial suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan. Dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi perusahaan dan kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Jadi, hasil dari rasio keuangan itu digunakan untuk pengembangan dari perusahaan tersebut. Mau dikembangkan dari sisi sektor apanya, atau kita butuh modal berapa untuk tahun depan, untuk budgetnya tahun depan kita naikkan berapa. Untuk produksi, kita lebih bagus mengembangkan produk yang baru atau membuat produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada. Jadi, pertimbangan-pertimbangan seperti ini itu sangat ditentukan oleh tingkat kinerja perusahaan. Jadi, kenapa kita harus belajar tentang rasio keuangan? Kita harus belajar tentang eh, apa? Tentang perbandingan-perbandingan yang ada di perusahaan tentang keuangan untuk melihat gambaran ke depannya perusahaan ini mau dibawa kemana. Jadi keputusan seperti apa yang sangat dibutuhkan perusahaan terkait keuangan. Setiap orang akan mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda.
Nah, ini penggunaan rasio keuangan. Bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performance manajemen yang dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Seperti saya bilang tadi, eh, guna rasio keuangan itu mungkin akan sangat berguna untuk memproyeksi kondisi masa depan perusahaan dari sisi keuangan jika dibandingkan oleh rata-rata industri atau data-data sebelumnya yang mendukung. Nah, manajer ya di sini sebagai pembuat keputusan itu sangat sangat penting perannya untuk melihat kondisi untuk dapat memproyeksikan kondisi perusahaan ke depannya. Jadi kalau misalnya manajer tidak bisa melihat apa sih yang harus dilakukan dengan kondisi keuangan saat ini dari sisi misalnya komposisi laporan laba rugi nih, laba yang dihasilkan besar, tapi nilai perusahaannya kecil atau image yang dibangun perusahaan di masyarakat itu kecil. Itu kira-kira gimana? Atau kalau laba besar berpotensi nggak perusahaan untuk berkembang? Nah, selanjutnya bagi manajer kredit, rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan risiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam atau DP atau debitur dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. Ini dari sisi sektor perbankan. Jadi eh, posisi rasio keuangan perusahaan seperti misalnya kalau di perbankan tuh ada namanya NPL. Itu untuk melihat eh, gagal bayar atau kredit macet yang terjadi di bank tersebut. Itu bagaimana kondisinya itu pada pada level berapa? Masih aman nggak? Atau harus banyak dana atau banyak yang berada pada kondisi gagal bayar sehingga manajer kredit harus memprediksi, oh ini harus bagaimana? Atau kita udah bisa kita ajukan setiap kita lakukan tagihan penagihan ke rumah setiap bulan karena debitur itu sudah tidak mampu membayar atau kita sita jaminannya untuk dilelang agar uang yang dipinjam debitur itu bisa kembali dan operasional perbankan itu kembali aman di posisi aman. Nah, selanjutnya bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performance. Manajemen dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Ini sama seperti yang di atas dan kebetulan sama juga dia. Baik, ini sama. Nah, selanjutnya itu ada namanya analisa rasio finansial dari sektor likuiditas. Jadi likuiditas itu merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih atau dengan kata lain likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Nah, ini beberapa alat ukur likuiditas. Yang pertama current ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki. Rumusnya itu utang lancar dibagi aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Jadi aktiva lancar itu komponennya adalah kas. Selanjutnya apa Bapak Ibu yang ini masih ingat setelah kas apa di aktiva lancar di posisi neraca? Kas dan bank. Selanjutnya piutang.
persediaan. Udah gitu, ada yang ingat nggak? Oke, kita bahas dulu rumusnya. Nanti kita masuk ke contohnya. Yang selanjutnya selain current ratio adalah cash ratio, yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Jadi kalau tadi current ratio merupakan seluruh komponen dari aktiva lancar, baik itu kas, piutang, persediaan, sewa dibayar di muka, udah gitu dana-dana yang lain yang mungkin dapat dicairkan dengan segera. Nah, kalau cash ratio ini dia lebih liquid lagi. Jadi dia hanya melihat posisi seberapa besar posisi kas dan efek atau kas dan bank untuk memenuhi utang lancar yang dimiliki perusahaan. Berapa kali kas dapat memenuhi utang lancarnya? Jadi misalnya total kas yang dimiliki saat ini adalah 500.000 dan efeknya itu sebesar 100.000. Utangnya 400.000. Jadi kalau dibagi itu jadinya 1,5 banding 1. Berarti kas yang dimiliki saat ini dapat membayar hutang itu menutupi hutang sebesar 1,5 kali hutang lancar ya. Hutang lancar berarti hutang dalam jangka waktu itu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada namanya rasio solvabilitas atau kemampuan dari perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansial pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan atau kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban baik kewajiban jangka pendek atau jangka panjangnya. Kalau tadi likuiditas hanya untuk menjamin dari hutang lancarnya atau hutang yang memiliki umur kurang dari 1 tahun, kalau solvabilitas itu untuk mengkapar atau menjamin seluruh hutang yang dimiliki perusahaan. Jadi kalau solvabilitas itu untuk melihat seluruh posisi neraca itu bagaimana kondisi keuangan dari neraca atau aset-aset yang dimiliki perusahaan. Jadi dia memperhitungkan seluruh aktiva. Jadi ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Itu berapa berapa kali kalau misalnya perusahaan mengalami bankrupt, itu dapat menutupi hutang eh, berapa berapa persen atau proporsinya berapa. Tuh, ini yang ditanyakan oleh Pak Anas semalam. Kira-kira itu untuk kapan kita harus berhenti gitu. Ketika perusahaan menuju ke bangkrutan. Jadi kalau mau dilihat, itu kita dapat melihat rasio total aset to debt ratio. Jadi kalau sudah melihat dia proporsinya udah 1 banding 1, berarti kalau seluruh aset dijual, itu dapat menutupi semua hutang, berarti kita bisa lepas dari semua hutang. Tapi kalau saya pribadi itu akan lebih prepare kalau dia di posisi 1,5 banding 1. Jadi dalam satu rupiah hutang itu kita masih di cover oleh 1,5 rupiah. Berarti kalaupun semua aset itu dijual dan kita mau menutup perusahaan, kita masih ada selisih setengah apa 50% dari 50%. aset eh, eh, apa kelebihannya itu jadi ada lebih 0,5 dari jaminan hutang dari setiap yang hutang kita miliki. Kalau misalnya ditanya prepare-nya di mana ya amannya, dan itu balik lagi oleh kebijakan perusahaan seperti apa. Kadang ada
eh, pemilik perusahaan itu yang mau ambil resiko kalau semakin dia dia tidak bertarung sampai habis, itu berarti dia belum siap, belum masih ada kesempatan untuk bangkit gitu. Nah, yang selanjutnya untuk menghitung solvabilitas itu ada namanya net worth to debt ratio atau modal sendiri dibagi jumlah hutang. Jadi kalau ini dia memperhitungkan dari sisi modal kita. Kalau ini perusahaan ini bermasalah, perusahaan uang yang kita miliki itu dapat membayar hutang itu seberapa gitu. Jadi modal kita saat ini tuh setengahnya dari hutang kita yang beredar. Maka kalau misalnya terjadi apa-apa, kita masih punya dana cadangan 50% tanpa mengganggu aset sehingga operasional kita masih bisa jalan. Kalau misalnya pertimbangannya masih mau melaksanakan operasional, bisa mengcover utang itu dari aset yang dimiliki, bukan aset, modal yang dimiliki. Jadi tidak mengganggu eh, dana-dana yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada namanya rasio rentabilitas. Jadi, rasio rentabilitas itu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Jadi, rasio rentabilitas itu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ini contohnya rasio rentabilitas itu yang menggunakan rasio earning power atau perbandingan antara laba dengan modal sendiri dan modal asing yang dinyatakan dalam persentase. Jadi rasio rentabilitas ini diukurnya itu dari jumlah laba yang dihasilkan dibagi dengan modal sendiri. Jadi eh, kalau di dalam modal sendiri itu ada namanya poin laba ditahan. Laba ditahan ada merupakan, tahu nggak kira-kira Bapak Ibu? Apa nggak apa sih laba ditahan itu? Gunanya untuk apa? Dia tempatnya itu di neraca di bagian ekuitas. Di situ ada modal sendiri, laba ditahan. Apa untuk jaga cash flow, Bu? Untuk menja Bukan, Pak. Ada lagi? Sebagai apa ya? Ya, untuk emergency kali ya, Bu ya. Pada saat darurat bisa digunakan. Kurang tepat, Pak. Ada lagi yang mau ngasih masukan? Mungkin dari ibu-ibunya? Jadi, ini kita balik sedikit ya, belajar tentang akuntansi, pengantar akuntansi. Namanya laporan keuangan di dalam akuntansi itu, dalam keuangan itu ada 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama, ada yang tahu? Laporan laba rugi. Yang kedua, cash flow atau apa? Arus kas. Yang ketiga, perubahan ekuitas. Enggak, yang ketiga neraca, yang keempat perubahan ekuitas. Jadi, setiap laporan keuangan ini saling terkait dan tidak bisa dibangun sendiri.
belum tentu semua yang di laporan laba rugi itu merupakan hasil final. Seharusnya kita belajar tentang manajemen laba di akuntansi di manajemen keuangan lanjutan. Tapi kalau misalnya eh, pemahaman tentang laporan keuangan ini bukan tidak terlalu ya, tidak dasarnya itu tidak dapat, itu akan susah memang. Kenapa? Karena disitulah biasanya perusahaan itu untuk menciptakan nilai akhir tahun itu menaikkan tingkat labanya, tingkat penjualannya. Nah, setelah akhir periode tahun itu berlalu, biasanya itu ada ada namanya istilah eh, pengembalian barang. Itu barang dikembalikan di return semuanya, tapi dana yang tercatat itu atau di laporan yang tercatat labanya itu tidak berubah karena nanti return yang dilakukan setelah akhir periode itu berlalu itu akan masuk ke laporan laba rugi tahun selanjutnya, tidak menjadi tanggung jawab tahun sebelumnya. Jadi disitulah salah satu contoh kecil dalam hal manajemen laba. Jadi kalau misalnya investor atau penilai keuangan itu biasanya jarang jarang melihat laporan laba rugi atau laba perusahaan itu sebagai indikator kinerja perusahaan yang bagus. Karena praktek manajemen laba itu sangat sangat kadang sangat aneh. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu itu pernah dengar ya kalau di dunia saham itu bisa tiba-tiba sahamnya itu harganya naik selangit, bisa naik 500%, tiba-tiba seminggu kemudian itu anjlok. Itu biasanya ada permainan atau ada permainan dari sisi manajemen laba atau laporan keuangannya, sehingga candle atau apanya eh, grafik dari saham itu dinilai bisa dinilai jadi bagus. Tapi kalau biasanya main saham itu akan tahu dia kondisi itu kadang berbahaya. Jadi beda trader dengan investor kalau dalam dalam saham. Kalau trader itu biasanya kan yang dia setiap hari melakukan jual beli hanya untuk mencari selisih selisih dari harga saham. Tapi kalau investor itu dia akan beli saham-saham yang berpotensi stabil. Nah, kalau misalnya trader itu suka dengan saham-saham seperti itu karena mereka nilai kalau dia beli hari ini 300 per lembar, Rp300, maka akan kemungkinan dalam beberapa hari aja itu bisa naik jadi 500%. Nanti dia akan jual sebelum titik balik harganya. Jadi disitulah eh, peran peran apa ya, peran pemain keuangan itu bekerja gitu untuk mainkan harga saham yang perusahaan-perusahaan udah hampir collab. Nah, balik lagi itu salah satu contoh dari kelemahan laporan laba rugi. Nah, kalau misalnya arus kas, posisi arus kas, itu biasanya kalau untuk merger dan akuisisi itu akan dilihat dari selain neraca ya, itu yang akan dilihat itu adalah posisi arus kas. Karena di arus kas itu terdapat kegiatan seluruh transaksi perusahaan yang menggunakan kasnya, misalnya pembelian bahan baku, eh, penjualan yang cash. Jadi penjualan yang dalam bentuk piutang itu tidak masuk ke dalam arus kas. Kenapa tidak masuk ke dalam arus kas? Karena penjualan dalam bentuk piutang itu duitnya belum masuk dan berpotensi itu jadi walaupun potensinya itu tidak selalu besar, tapi dia memiliki resiko untuk gagal bayar atau jadi hutang tidak tertagih. Kalau piutang Ibu, tidak tertagih, Bu, itu pen- berarti kan uang kasnya nggak masuk. Ibu Makanya maaf, ya penjualan dalam bentuk piutang itu yang kondisi yang seperti apa ya, Bu?
boleh. Penjualan dalam bentuk piutang itu adalah penjualan yang misalnya angsuran. Bapak Ibu jual baju nih, jual baju, tapi diangsur. Itu namanya dari sisi kita penjual itu namanya itu piutang, tapi dari sisi si penerima bayar itu hutang. Baik, Bu. Ya, oke. Eh, kalau misalnya hutang itu adalah kalau saya bilangnya gini ke anak-anak S1. Hutang adalah uang kita di orang, uang orang di kita. Itu hutang. Kita nerima uang, tapi itu bukan uang kita. Itu hutang kan? Kalau piutang, uang kita yang kita kasih sama orang. Itu namanya piutang. Jadi kalau misalnya kita secara umum itu ya hutangmu, hutangku. Ini mau hutang yang sisi siapa? Kalau kamu yang punya hutang, berarti hutangmu. Kalau misalnya saya yang punya hutang, berarti hutangku. Kan seperti itu. Tapi kalau dari sisi eh, istilah keuangannya, uang kita yang berada di orang lain atau perusahaan lain itu namanya piutang. Nah, balik lagi ke cash flow, itu penjualan penjualan yang dihitung adalah penjualan yang menerima uang tunai. Maksudnya uang tunai pembayarannya langsung dibayar tanpa menunggu jatuh tempo. Itu dicatat setiap bulan. Jadi aliran uang masuk itu sangat menentukan kondisi perusahaan. Beli bahan baku, eh, pokoknya semua uang, bahkan uang yang diterima dari pinjaman. Misalnya untuk nambah modal, Bapak Ibu pinjam uang di bank, itu masuk ke cash flow. Bahkan untuk pembayaran investasi, itu masuk di cash flow. Jadi semua uang yang keluar itu dicatat di namanya arus kas. Jadi seluruh transaksi mulai dari jurnal, buku besar, terus neraca perubahan sampai dengan neraca akhir yang digunakan di cash flow itu hanya kas, tidak tidak ada yang lainnya. Jadi hanya dilihat dari transaksi dalam bentuk kas, itu cash flow. Oke, bingung Bapak Ibu. Mungkin Cukup. kalau yang dari manajemen yang pernah belajar akuntansi itu dapat ya materinya. Cuman kalau misalnya yang dari luar ekonomi itu biasanya memang nggak dapat materinya. Nah, kalau kita belajar manajemen keuangan itu kita sebenarnya tidak lagi ngebahas tentang jurnal, tapi hanya penggunaan dari laporan-laporan keuangan. Bu, izin Bu. Ya, Kalau ini kan rasionya banyak Bu. Ada solvabilitas, ada yang tadi sebut. Ketika perusahaan ini sehat atau tidak, rasio apa Bu yang digunakan? Apakah semua ini harus digunakan? tergantung kebutuhannya, Pak. Misalnya Bapak rasio ini biasanya akan dihitung setiap tahunnya eh, untuk melihat kondisi eh, bagian mana yang nggak sehat. Istilahnya kalau dalam kesehatan itu spesialis paru, spesialis hati, spesialis penyakit dalam, spesialis saraf. Nah, itu kan dari satu tubuh itu ada part-partnya kan, ada bagian-bagiannya. Gitu juga ini laporan keuangan. Jadi mau melihat kondisi keuangan perusahaan di bagian mana yang nggak sehat. Kalau misalnya ada kecurigaan di bagian likuiditas atau gagal bayar hutang, kita akan lihat dari likuiditasnya berapa besar aset yang kita miliki atau dana segar yang kita miliki untuk menutupi hutang perusahaan. Berarti tidak berpengaruh
itu misalnya ini ketika kita mau ngakuisisi ya Bu. Mm-mm. Ketika kita mau ngakuisisi itu kan ini sehat apa enggak? Apakah yang kita akuisisi itu manufaktur atau sebuah proyek atau eh, apa namanya bank itu tidak melihat ini ya, enggak sama gitu ya Bu. Tergantung dari kondisinya. Kalau kebijakan perusahaan itu akan berbeda, Pak, dalam mempertimbangkan satu dan lain hal ya. Tuh. Ada perusahaan yang mengakuisisi perusahaan yang hampir bankrupt. Ada juga yang perusahaan mengakuisisi atau memerger perusahaan yang masih sehat. Tergantung nih dari seberapa besar kondisi perusahaan yang mengakuisisi. Kalau perusahaan besar mengakuisisi misalnya perusahaan yang hampir bankrupt, mungkin itu tidak jadi masalah karena dia mampu menggelontorkan dana segar untuk kembali menyehatkan keuangan perusahaan yang hampir bankrupt. Tapi kalau misalnya perusahaan yang eh, kelasnya misalnya menengah menengah ke bawah untuk mengakuisisi perusahaan yang hampir bankrupt, jangan-jangan perusahaan ini malah ketarik jadi bankrupt. Jangankan menyediakan dana segar untuk perusahaan yang hampir bankrupt. Operasional perusahaannya aja hanya mungkin besarnya hanya 2 kali lipat dari perusahaan yang hampir bankrupt gitu. Jadi kalau dia mengakuisisi perusahaan yang hampir bankrupt dengan tujuan menyehatkan kembali perusahaan itu kan resikonya harus besar dan harus benar-benar manajemen itu harus memikirkan benar-benar secara matang kondisi perusahaan kita ini mampu nggak gitu mengakuisisi perusahaan hampir bankrupt. Tapi biasanya kalau mengakuisisi atau merger, merger itu dengan perusahaan yang hampir setara gitu, eh, itu mungkin akan bisa. Untuk apa tujuannya? Ekspansi. Tapi kalau misalnya perusahaan besar tadi mengakuisisi perusahaan yang hampir bankrupt misalnya dengan tujuan kita butuh butuh produk dia untuk mendukung produk kita itu bisa jadi karena memang dia memiliki kebutuhan satu kepentingan yang dapat menopang usahanya yang besar yang sudah ada. Jadi dikembalikan lagi sih Pak ke kebutuhannya itu seperti apa gitu. Bu, Kalau satu lagi Bu. mm Contoh Bu, sering kan saya bukan orang keuangan Bu ya. ya. Kita teknik. Jadi saya sering dengar di ketika sebuah project itu untuk investasi misalnya. Oh, IRR-nya ini yang bagus adalah 11,5. Nah, ketika diperhitungkan IRR-nya misalnya 10 gitu ya, Bu ya. Nah, parameter 10, 11,5 ini eh, memang nggak ada ya pakemnya di akuntansi maupun keuangan. Tapi di dalam dunia investasi itu kenapa kok sering muncul angka yang dibuat untuk acuan, misalnya DER-nya 3 gitu, we. Ya istilah-istilah itu karena sering banyak muncul, jadi ada sesuatu nilai yang rasionya itu sekian misalnya. Itu apakah berdasarkan pengalaman atau memang ada acuan range gitu? Jadi itu kalau misalnya Bapak dicontohkan ya dari R itu kan dia tingkat pengembalian, bunga dari tingkat pengembalian. Kalau misalnya Bapak investasi misalnya 25 juta nih, 25 juta Bapak investasikannya. IRR-nya itu misalnya atau eh, udah diprediksikan nih kalau Bapak invest 25 juta, pengembaliannya itu setiap tahun itu atau labanya itu sebesar 4 juta yang bisa dihasilkan dalam 1 tahun. Berarti kalau 25 juta itu berapa ya? 4 juta bagi 25 itu berapa? Mana dia? 4 bagi 25 itu
16% dan bunga rata-rata bank itu 12%. Jadi kalau misalnya Bapak hitung IRR-nya itu kalau nggak salah saya itu sekitar 12%. Maka itu dikatakan layak pengembalian 4 juta gitu. Jadi tapi kalau misalnya Bapak mungkin pengembalian dalam misalnya 25 juta Bapak investasikan itu pengembalian dalam 1 tahun itu labanya itu dari dana yang Bapak gontorkan itu cuma 1 juta. Mungkin tuh IRR-nya itu di bawah 10 itu itu nggak layak karena Bapak 25 juta kalau dibandingkan ada investasi lain itu akan menghasilkan bisa lebih dari 2 juta gitu. Untuk apa? Berapa tahun Bapak mau kembali gitu. Kalau 1 juta 25 tahun berarti perhitungannya kan berapa lama sih Pak proyek itu bisa kembali. Kalau misalnya yang normal mungkin dia akan kembali dalam 5 sampai kurang 3 sampai 5 tahun misalnya. Itu masih dikategorikan layak lah ya kalau dari dana 25. Tapi kalau 1 juta atau 2 juta yang Bapak gelontorkan, nah itu pengembaliannya setiap tahun dari dana 25 juta hanya 2 juta, itu mungkin agak berat untuk dibilang dia layak. Itu seperti itu kalau untuk investasi sih Pak. Makanya kenapa menggunakan penting penggunaan IRR atau debt to equity ratio kan hutang terhadap modal nih eh, itu dilihat berapa proporsi hutangnya dan dibentuk dari modalnya itu berapa gitu komposisi hutang dan modalnya. Kalau misalnya lebih besar hutang dibandingkan modal berarti perusahaan itu dibangun oleh hutang. Perusahaan yang dibangun oleh hutang, biasa resiko gagal bayarnya akan lebih tinggi. Kalau resiko gagal bayarnya itu akan lebih tinggi, misalnya komposisinya itu 2 banding 1, dua, dua hutang, satu modal. Berarti kalau misalnya Bapak punya hutang, misalnya pinjamannya itu terlalu besar, suatu saat kayak misalnya kondisi COVID, kondisi inflasi yang tiba-tiba itu operasional itu akan sulit dilakukan. Kenapa? Karena dana Bapak itu nanti akhirnya akan membiayai hutangnya. Hutangnya itu tidak mampu tercover. Gimana Pak? Iya Bu, satu lagi Bu. Ketika IRR tadi Ibu bilang sama dengan deposito misalnya ya, hulu misalnya, deposito. Berarti pertimbangannya kan di atas itu untuk menarik supaya lebih cepat kembali. Eh, Bagi saya orang awam untuk keuangan, pilihannya memilih IRR atau payback periodnya Bu. Kalau rasio keuangan ini mana yang dipilih Pak? Itu tidak ada mana yang lebih baik, tapi didasarkan pada keputusannya. Misalnya kalau IRR itu dianggap baik berdasarkan ketentuan itu di antara 8 sampai 15% itu dia termasuk dalam kategori investasi beresiko rendah. Tapi kalau payback periodnya itu melihat masa umur pengembaliannya itu berapa lama. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sih Pak. Lebih ke situ sih. Biasanya akan lebih baik kalau semuanya dihitung. Nah, itu akan terlihat komponen-komponennya yang mana yang perlu. Tapi kalau misalnya metode kan banyak nih metode. Misalnya kayak Bapak ini punya perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu kan identik dengan penyimpanan ya. Manufaktur sih sebenarnya juga begitu. Tapi kalau
manufaktur itu bedanya dia yang di dagang yang produk yang keluar itu udah jelas keluarnya kapan. Tapi kalau misal perusahaan dagang itu harus menyiapkan apa sih namanya gudang untuk penyimpanan. Itu harus harus ditentukan. Bukan bukan semua metode bisa harus bisa dipakai, tapi harus ditentukan. Metode yang bagus itu untuk eh, penyimpanan itu bagaimana untuk mengurus persediaan menggunakan model PIPO, LIFO atau average. Seperti itu. Lagi Pak? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, pertanyaan Pak Indi sama ini akhirnya ada gambaran oh seperti itu. Mungkin sama aja kali Pak Indi kalau di teknik itu kan kita kadang ada lihat hasil apa misalnya tensile strength atau misalnya flexural gitu kan tergantung apa yang kita butuhkan. Berarti gitu ya Bu ya. Ekonomi juga kayak Iya. ini seru banget sih Bu. Jadi kami oh ternyata itu ya yang IRR itu. Jadi selama ini yang diskusi-diskusi itu ternyata dampaknya arahnya ke sini ternyata kayak gitu ya Bu. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan layak itu IRR di berapa? Itu ada apa ini ya namanya? Ketentuannya sih Pak. Dia 8 sampai 15 itu berarti investasi berisiko tinggi rendah atau nanti 15 sampai 20 atau 25 kalau saya nggak salah itu berarti investasi berisiko tinggi. Nah, bukan berarti investasi yang berisiko tinggi ini tidak ada orang yang memilihnya. Biasa resiko tinggi dari suatu investasi itu akan dibarengi dengan return yang tinggi juga. Kan nggak ada orang yang mau ngambil resiko tinggi, tapi tingkat pengembalian itu rendah. Emang Bapak Ibu mau, saya nggak apa-apa lah investasi 100 juta, resikonya tinggi, walaupun yang kembali sama saya 1 juta, saya terima gitu. Otomatis Bapak Ibu akan milih ya udah yang kalau misalnya 25 juta dia akan stabil uang saya aman di situ tapi pengembaliannya kecil nggak ada masalah yang penting saya rutin dapat ini dan uang saya aman dapat 1 juta misalnya sebulan tapi uang saya aman nggak akan hilang nggak akan berkurang nggak akan kena inflasi nggak akan dicuri. Nah biasa pertimbangan-pertimbangannya seperti itu. Jadi rasio keuangan itu hanya memberikan gambaran. Nah, pengambil keputusan, kenapa itu manajer keuangan itu harus bisa ngebaca rasio? Dia harus bisa membaca situasi. Jadi ketika IRR tinggi, resiko kita akan tinggi nih. Berani nggak, mau nggak apa perusahaan bermain di resiko tinggi gitu. Jadi ini sebagai contoh ya kita lari. Kalau dari sisi pemasaran, itu kan yang bagian turun ke lapangan, riset, gambarkan kondisi di lapangan, itu kan biasanya orang pemasaran. Dia ketika melakukan riset, dia akan ngasih gambaran, ini produk kita seperti ini, kalau di pasar itu, kita potensi kita main di produk apa namanya, mass product atau produk yang umum, yang pasaran lah istilahnya, yang banyak dikonsumsi dengan harga yang murah, itu potensinya produk kita laku adalah misalnya 90% karena kualitas kita adanya di grade ini. Nah, tapi yang sekarang lagi itu kita main di ceruk pasar. Jadi orang-orang yang berani berani main di ceruk pasar adalah orang yang berani ambil resiko. Orang yang berani main di resiko tinggi. Kalau saya ingat itu ya, the itu produk. Kalau dulu kan memang namanya mie instan itu dari dulu dari saya kecil itu nggak ada yang sehat ya. Tapi ada produk yang dulu kalau nggak salah saya itu dia menjual mie instan yang dilabelin produk sehat yang berasal dari sayuran. Dia melabeli dirinya seperti itu.
Tapi kalau misalnya kita nggak bicara komposisinya, namanya branding itu tergantung bagaimana kita mengemasnya. Kalau misalnya itu, nah kalau yang berani ngambil resiko tinggi, ya udah kata orang pemasaran kita main di resiko tinggi karena potensinya seperti ini. Kalau misalnya orang manajer keuangannya bilang, oh nggak bisa karena eh, perusahaan kita nggak aman untuk main di resiko tinggi. Kalau main di resiko tinggi, nggak ada tingkat pengembalian, pengembaliannya hanya begini, berarti tahun depan kita harus mengurangi produksi. Berarti harus ada pengurangan pegawai. Nah, itulah pentingnya kolaborasi atau penyamaan persepsi dari setiap lini perusahaan manajemen. Nah, dari setiap bagian-bagian penting di manajemen perusahaan, pemasaran, SDM, operasional, dan akhirnya akan diputuskan strategi yang mana yang baik. Oke, Pak? Bu, ada satu lagi, Bu. Ya, siap. Ketika berjalannya, Bu, tadi nilainya, oh ini bagus nih. Berarti kan lebih arahnya pengambil keputusan ke manajemen risiko ya, Bu. Jadi ini risiko high risk atau ini middle atau itu low gitu ya. Jadi untuk Mm-mm, analisa manajemen risiko ya. mm-mm. Nah, pada saat eksekusi, Bu, pada saat eksekusi sering saya dengar itu selalu ada FinClose, Bu. FinMod ya, Gimana, financial Pak? model. Selalu diimbangi dengan financial model. Itu dalam financial model itu apakah harus selalu ada financial model, Bu? Untuk misalnya usaha yang mungkin sekian yang tadi itu ketika resikonya tinggi atau middle ada financial modelnya. Itu seperti apa, Bu, yang dikatakan untuk financial model? Jadi istilah financial model ini juga nggak nggak apa namanya nggak terlalu familiar sih saya dengar. Cuma saya pernah ngebaca kalau nggak salah saya itu dia sama sih Pak seperti peninjauan performance. Jadi kalau kinerja perusahaan yang kalau dilihat dari sektor keuangannya itu, ya pengukuran kinerja perusahaan itu, itulah finansial modelnya. Jadi kayak misalnya, kan setiap akhir periode itu akan dibahas evaluasi ya. Itu akan ada evaluasi untuk menentukan model seperti apa yang cocok. Kita lebih baik melakukan ekspansi pengembangan ya atau pembuatan produk baru gitu. Nah, itu tentunya itu menggunakan kondisi keuangan yang saat ini ada atau nggak usah lah ekspansi atau pembuatan produk baru. Untuk memperluas operasional, itu kan juga harus melihat kondisi keuangan sekarang. Memungkinkan nggak kalau misalnya kita tahun depan menambah produksi, sampai ibaratnya dari budget dan realisasi tahun ini, itu terrealisasi berapa persen? Oke, dari sisi produksi, kami mampu memproduksi semua nih dari target tahun lalu. Tapi dari sisi pemasaran, produk yang diproduksi itu misalnya yang tidak mencapai target, yang mampu keluar itu hanya sebesar 80%. Nah, 20%-nya gimana? 20% dari total yang ditargetkan tahun lalu itu nggak sanggup dipasarkan. Kenapa? Karena ada tas isu atau ada perubahan regulasi atau berbagai macam lah dia kondisi di lapangan yang menyebabkan tidak tidak mampu dipasarkan. Tapi kan masing-masing sudah memenuhi gitu kewajibannya. Berarti perlu ada evaluasi kembali terkait apa penyesuaian, misalnya karena tadi masalah kata pemasaran itu dari sektor regulasi produk, sehingga produknya harus ditahan, tidak boleh dipasarkan. Berarti harus ada penyesuaian dari apa sisi regulasi. Namanya sama sih seperti
kebiasaan kita ini ya, namanya manusia pasti dia ada evaluasi. Nggak mungkin kan kita mau melakukan kesalahan yang sama 2 kali gitu. Jadi gunanya financial model itu untuk mengevaluasi model apa sih yang cocok yang harus dilakukan tahun depan dari hasil yang sudah dilakukan tahun lalu. Jadi modelnya seperti ini nih. Tahun lalu itu kita jalankan misalnya sistem pemasaran dia menggunakan brand ambassador atau gunakan apa sih namanya endorse dari TikTok gitu. Dia akan compare ketika kita menggunakan brand ambassador berarti siapa yang cocok gitu. Kalau dia kena skandal misalnya, oh artisnya yang jadi brand ambassador kena skandal, kita mengalami kerugian sekian-sekian. Makanya artis sebagai brand ambassador itu menjadi masuk ke dalam biaya iklan. Biaya iklan itu paling besar loh Pak dibandingkan biaya produksi. Kalau misalnya biaya pemasaran ya paling besar kan di perusahaan dibandingkan. Bisa jadi dia eh, hampir setengah dari biaya produksi hanya untuk iklan saja. Biaya bahan baku, misalnya harga produksinya itu totalnya 5M. Mau dia 2M aja untuk iklan, untuk pemasaran produk. Tapi itu juga dibayar. Jadi kalau misalnya kerjasama dengan brand ambassador atau yang lainnya gunakan iklan yang dari metode-metode lainnya, itu harus jelas pasarnya dan trennya itu sekarang seperti apa. Jadi kalau apa ya, ciri-ciri orang dalam manajemen itu biasanya orang keuangan itu cenderung kaku. Nah, dia sebenarnya yang kaku sih orang akuntansi ya biasanya. Kalau keuangan itu dia lebih menyesuaikan. Dia melihat situasi. Kalau misalnya kata pemasaran itu, ini kalau kita gunakan tren saat ini gunakan artis lagi, itu udah nggak ngikuti tren. Kita harus ganti. Karena kalau penggunaan artis, selama 3 tahun kita gunakan artis brand ambassador di 2 tahun terakhir itu makin menurun. Berarti kita harus ganti teknik pemasaran. Sekarang itu lagi musim TikTok. Eh, jadi kita beralih ke eh, TikTok gitu. Itu itu kan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari sisi yang lain apa? Berarti orang keuangan juga harus memprediksi berapa sih budget yang harus dikeluarkan kalau misalnya tren ini berubah. Jadi sebenarnya sama sih, dia lebih ke evaluasi dari kondisi yang sebelumnya. Nah, kalau yang dilihat orang keuangan itu, indikator kenaikannya itu hanya dilihat dari rasio. Kalau tren pasar, misalnya, atau kebutuhan, itu dia berdasarkan dari laporan dari sisi pemasaran, dari sisi SDM, itu hanya berupa laporan sebagai pertimbangan. Gimana, Pak? Ibu, lanjut Bu. Oke, saya lanjut ya. Jadi, sebelum kita lanjut nih, dari sisi rasio keuangan, masih ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya, Bapak Ibu? Aman, Bu. Masih dua kan, Bu? Masih yang solvabilitas sama apa tadi, Bu? Rentabilitas kan, Bu? Udah 3, udah rentabilitas. Rentabilitas, solvabilitas. Ya, Aja sih. sebenarnya ada banyak sih, Pak, Bu. Tapi kalau misalnya kita bahas lebih lanjut lagi, itu nggak cukup kayaknya waktunya. Nah, ini soal latihan. Ini soal latihan,
Tapi kita skip ya. Saya cuma mau ngasih gambaran. Bapak Ibu, begini kondisi eh, kira-kira gambarannya untuk neraca. Tapi walaupun nggak semua ya, dia tidak ada ekuitas. Saya akan kasih gambaran kira-kira gimana sih kondisi yang namanya laporan keuangan dan pengukurannya itu seperti apa. Sebentar ya. Hmm. Hmm. Nah, nih saya ada jadi saya akan tunjukin dua jenis laporan keuangan dari sisi perusahaan perbankan dan perusahaan manufaktur. Nah, ini posisi keuangan dan konsolidasian atau biasanya disebut itu neraca. Ini neraca nih. Hmm. Yang saya gimana? Oh, ah, jadi yang seperti saya bilang tadi, posisi neraca itu semakin ke atas, semakin dia posisinya di atas, itu masuk ke dalam kategori dia apa komponen yang paling liquid. Komponen yang paling liquid. Jadi semakin di atas dia akan semakin liquid. Nah, kita lihat ya, total eh, jumlah aset itu satu, Iya. tapi dia tidak punya namanya aset tetap. Aset tetap itu posisinya tuh hanya di sini. Nah, ini posisi hutangnya. Ini hutangnya. Ini ekuitas dan hutangnya. Nah, kalau dari sisi perusahaan manufaktur, dia seperti ini. Dia ada aset lancar dan ada aset tetap.
aset tetapnya di sini tuh ini masuk ke dalam di dalamnya itu gedung, eh, tanah, gedung, mesin dan yang lain-lain. Kalau misalnya mau dilihat detailnya itu dari sini, Bapak Ibu bisa kok download kalau mau itu untuk perusahaan yang go public ya, PT Gudang Garam, Jarum. Itu biasanya dia kalau perusahaan-perusahaan yang go public yang ada di Bursa Efek itu bisa di-download langsung ya. Nah, balik lagi ke sini. Kalau dia di ikhtisar laporan keuangan, itu biasanya ditunjukkan posisi keuangannya dan laporan-laporan yang diperlukan oleh pembaca. Misalnya ini, bentar ya. Nah, ini pencapaian tahun 2024, jumlah tabungan ini ini ditunjukkan dan ini kan di highlight ya. Itu tujuannya ya untuk menunjukkan keunggulannya. Bu, contoh Bu, yang ini contoh nih BNI Bank ya Bu ya. Mm-mm. Misalnya ini dia apa namanya gelontorin untuk kreditnya itu kurang bagus, itu di laporan keuangan bentuknya apa Bu? Misalnya ini Laporan banyak banyak apa kredit namanya? macet. Bukan, maksudnya dia tidak memberikan misalnya kan dia diminta oleh pemerintah untuk menggelontorkan UMKM gitu kredit, tapi ternyata tidak dieksekusi lah. Itu lihatnya di mana Bu? Kondisi seperti itu. Kalau posisi seperti itu kadang kan kita eh, nggak bisa, kita boleh terbuka, tapi biasanya itu tetap harus ditutup kan Pak, seperti itu. Nah, biasanya kalau hal yang seperti itu tuh nggak langsung ditunjukkan, tapi kalau misalnya kredit macet, itu bisa dilihat gitu. Itu kalau penyaluran kredit, coba nanti kita lihat ya sama-sama ya. Kredit, mana ya dia? Untuk seleksi. Ya, UMKM ya Pak. Dia kalau kayaknya dana tertulisnya itu enggak sih Pak, enggak tertulis di sini sih besarannya. Bu, menyambung yang Ibu sampaikan tadi tuh Bu, di paling atas itu tadi kan ada jumlah tabungan, berarti jumlah tabungan nasabah itu tadi 250 sekian T, Mm-mm. sedangkan jumlah kredit yang disalurkan itu adalah sekitar 750-an T. Artinya berarti eh, gimana itu Bu? Berarti dia memberikan pinjaman eh apa tuh? Debt to rate Mm-mm. tadi ada paling atas kalau nggak salah yang di highlight. Iya, Nah ini jumlah kredit yang disalurkan itu itu berapa itu? 200%-nya dari jumlah tabungannya gitu kan. Sementara uangnya ada segitu gitu. Maksudnya gimana? Bu? jadi ini jumlah tabungan, jumlah uang yang tersimpan di BNI kan Bu. Ini kalau yang tabungan ini dia jumlah tabungan eh yang tersimpan di BNI. Jadi kayak Ibu nabung, akumulasinya semua tabungan itu sebesar
257,5 T. Tapi kan dia nggak hanya uang tabungan yang ada di masyarakat aja yang di apa yang masuk. Tapi kan ada kerjasama kayak misalnya nih dan uang yang sudah mereka pinjamkan itu kan juga terus berkembang jadi modalnya. Jadi sehingga mereka bisa misal kayak misal BNI ini ada kerjasama payroll gaji gitu dari perusahaan itu kan nggak masuk ke dalam tabungan tabungan yang inap gitu walaupun misalnya masukkan sekarang besok juga akan keluar tapi kan mereka ambil selisih dari yang dihitung sekarang kan ada selisih dari kerjasama itu kayak misalnya juga eh, apa namanya produk yang lain pinjaman yang mereka salurkan itu kan ada bunganya ke mereka. Nah, itu bunga itu kan juga lama-lama jadi laba ditahan atau bisa dikembangkan lagi untuk modal mereka untuk disalurkan lagi. Jadi dana itu nggak hanya semata hanya dari tabungan aja. Terus ada bantuan dari pemerintah itu kan banyak. Banyak sih Bu yang dari yang lain-lain. Jadi tidak hanya produk bank itu tidak hanya dana dana yang ada dari kecil-kecil dari masyarakat itu aja kerjasama dengan bank, payroll, kartu kredit, ATM, udah gitu banyaklah jenisnya. Jangankan BNI, untuk universitas aja sekarang nggak bisa hanya dana dari uang masuk itu nggak hanya dari apa namanya dari uang kuliah yang dibayar. Jadi universitas itu harus punya namanya eh, usaha usaha sampingan untuk menunjang keuangannya karena dasarnya itu kan dari yayasan. Yayasan itu sebenarnya tidak dia nirlaba kan. Jadi itu maksudnya bukannya malah bukan Bu. Gimana gimana Bu? Dikirain itu yang maksud dengan eh, kan total dana nasabah dana kita yang di situ tuh 25 T itu gitu. Kemudian si BNI ini memberikan pinjaman kepada siapapun termasuk UMKM Ya. ataupun itu dan lain sebagainya. Jadi dia memberikan kredit eh, 75 triliun itu artinya L apa tuh yang tadi itu yang loan to deposit ratio-nya itu jadi sampai 300% itu artinya bukannya ini sangat sangat beresiko tinggi kalau misalnya nanti para para apa namanya orang-orang yang minjem duit ke BNI itu tidak mengembalikan uangnya atau misalnya tidak lancar lah likuiditasnya seperti itu gitu Bu. Atau gimana sih Bu? Bukan kayak gitu ya Bu? Berarti itu salah. Karena tadi yang Hmm, kami enggak sih kalau misalnya jadi beda perusahaan itu beda sih Bu. Jadi kayak misalnya eh, terutama sektor perbankan ya Bu, ada namanya rasio-rasio yang khusus hanya eh, diukur untuk perusahaan perbankan. Itu misalnya kayak KAR, BOPO, gitu. Bentar ya, saya kasih tahu ininya. Jadi kayak misalnya BOPO itu namanya beban operasional dibagi pendapatan operasional. Jadi kayak mengukur berapa persen sih, berapa sih beban operasional yang ditanggung perusahaan dengan pendapatannya sesuai nggak? Terus kayak misalnya untuk mengukur kesehatan perbankan itu biasanya menggunakan rasio CAR, capital adequacy ratio. Itu untuk mengukur kesehatan perusahaannya. Jadi kan kalau itulah ya, kalau misalnya perusahaan nggak sehat, itu kan nggak langsung tiba-tiba, oh tiba-tiba nggak sehat. Tapi kan ada evaluasi setiap tahunnya.
dari sisi LDR-nya gimana, loan to deposit ratio-nya gimana. Oh, ini mulai meragukan nih karena tingkat kredit macetnya mulai yang berada di posisi 5 itu yang tidak tertagih lagi udah ada peningkatan misalnya. Berarti harus diperketat untuk ininya pemberian pinjamannya. Kan ada namanya kalau untuk pemberian kredit itu ada namanya 5C, dilihatkan dari karakter siapa yang mau kita kasih. Orang yang kita kasih harus dinilai dulu. Makanya ada apa sih namanya mantri, bukan mantri, yang untuk eh, penilai kredit itu kalau misalnya kita eh, pinjaman, melakukan pinjaman. Kita harus melihat dulu karakter orangnya gimana, kapitalnya atau modal yang dimilikinya itu gimana. Udah gitu, apa ya 5C itu lagi. Jadi kalau dia sudah memenuhi 5C itu, dia sudah layak diberikan. Maka itu akan mampu mengurangi risiko. Makanya kalau misalnya ibu melakukan pinjaman di bank, itu harus dilakukan survei terlebih dahulu. Bener nggak dia? Bohong nggak dia? Baru tahu nek baru nek. Ada nggak jaminannya? Ada nggak jaminannya kalau kira-kira orangnya ini berpotensi besar melakukan terjadi gagal bayar, itu pasti nggak akan dikasih. Kan memang mereka ada. Jadi dalam perusahaan itu yang penting adalah pengembangan dari sisi SDM ya, pengembangan karyawan untuk kebutuhan perusahaan. Ada beberapa bagian, misalnya yang penting tuh, mereka diadakan benar-benar pelatihan untuk penilaian survei kelayakan calon misalnya nasabah gitu. Kalau misalnya tidak memenuhi itu bagaimana, kalau memenuhi dia bagaimana, itu akan dilihat. Dia ada checkpointnya. Kalau oh ini memenuhi, ini tidak. Nanti akan ditanya ke tetangganya. Akan ditanya itu ke tetangganya itu karakternya gimana. Kira-kira keseharian ibu itu profesinya apa, jualannya apa, laris nggak? Dia akan nanya seperti ini, tapi itulah jadi ukuran kelayakan pemberian atau tidak. Nggak langsung tiba-tiba tahun ini bagus LDR-nya, tahun depan tiba-tiba nggak bagus. Bisa terjadi kemungkinan kecil. Itu biasanya kalau ada kondisi post major. Kalau kondisi post major kayak misalnya COVID kemarin tiba-tiba banyak itu perusahaan yang kolaps karena tidak mampu menjalankan operasional karena kebijakan. Tuh, Bu, makasih Bu. gimana Bu? Iya Bu, terima kasih Bu. Oh maaf nggak dengar. Nah, nih yang Ibu tanyakan tadi mereka kan ada pendapatan bunga, mereka ada pendapatan operasional. Jadi sebagian besar pendapatan ini masuk ke dalam laba ditahan, sebagian besar itu jadi apa dividen yang dibayarkan kepada pemilik saham. Sampai di sini ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya kasih tugas. Kira-kira dikumpul jam 1 itu masih sama, cari satu artikel. Saya cuman mau Bapak Ibu dapat gambaran kita kira-kira penggunaan dari rasio keuangan ini bagaimana. Yang contoh ya.
Hmm. Hmm. Ini contoh namanya jurnal analisis pengaruh Camel, CAR, PPAP, DER, BOPO, LDR terhadap kinerja perusahaan perbankan yang go public. Ini untuk perusahaan perbankan. Hmm. Ini ada hasilnya. Saya mau Bapak Ibu buat ringkasan sedikit aja, satu lembar aja di eh, di ketik aja lah ya. Kalau tulis tangan nanti Bapak Ibu tuh susah gimana. Boleh ya. Ini dikumpulkan hari ini jam jam berapa? Malam, Bu. Jam, hmm? Malam. Sampai malam, Bu. Sampai malam, Bu. Atau Belum sampai tidur. Malam, Bu, malam, Bu. malam, Bu. Yang penting nggak lewat hari, Bu. Gitu ya. Nanti kalau malam saya nggak bisa cek lagi. Cari satu artikel, nanti diketik boleh, ditulis tangan boleh, dibuat ringkasan. Apa sih inti dari ini gitu. Misalnya ini contoh, ini ada lagi contoh yang lain. Ini dia ambil dari jurnal. Berarti kesimpulannya aja ya, Bu ya. Ringkasannya, Bu. Iya ringkasannya. Ringkasan Eh, jurnal, Bu ya. gimana Pak? Ringkasan dari jurnal, Bu ya. Satu aja. Ya, Bu, boleh, Bu. Nilai perusahaan, return. Nah, ini seperti ini. Ya, sepakat jam jam 8 ya, boleh ya? Boleh, Bu. Boleh. Bu, jurnalnya dikirim juga nggak, Bu? Dikirim aja, jadi saya baca, saya lihat. Oke, Dikumpulkan melalui apa, Bu? Email atau... bentar dulu Bu, nggak sabar ibunya. Nanti saya kirimkan di grup emailnya. Mbak Oh, Laili sudah selesai itu, Bu. wah, Banyak jurnalnya, Bu. Langsung diresum semua itu, Bu. bentar ya, saya buatkan aja lah Google Drive, jadi nggak perlu kirim email. Grup saya. Masih nggak apa, Bu? Tugas ya, Bu. Gimana Bu? Tugas ya, Bu ya. Dari Iya, Toi. itu Bu. Bu Helena minta sekaligus UTS itu, Bu. Enggak lah, enggak gitu loh Pak kalau TS Pak. Hmm, ada ya. Saya share Google Drive-nya di sini ya.
Sampai sini ada yang mau ditanya, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang mau di-sharing terkait masalah perkuliahan? Bu, share singkat dong, Bu, cerita tentang S3-nya Ibu. Kemarin mau nanya sih sebenarnya. Soalnya ekonomi, sains, terus PhD-nya sedikit kali, Bu. Kalau pengalaman saya S3 itu, saya sebenarnya baru aja selesai S3. Ya, kalau S3 itu nggak sebenarnya sih Bu, kalau dibandingkan S1, S2, S3 itu yang paling sulit itu S1 Bu. Kalau misalnya ditanya, karena S3 saya itu by riset mungkin ya, jadi nggak terlalu sulit kalau misalnya ini. Cuman masalahnya paling karena dia di luar itu masalah regulasi. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak bilang, saya tahu kok, karena dulu saya juga sebelum saya di struktural Uniba yang lain, saya sebelumnya admin di S2, S3 manajemen. Saya jadi dari awal masuk di Uniba itu, awalnya itu memang saya dari admin. Jadi makanya saya tahu Uniba itu relatif susah katanya kalau untuk administrasi, nggak fleksibel karena dia belum belum maksudnya belum online gitu. Biasanya tergantung dari adminnya siapa. Nah, kalau di sana lebih susah Pak, untuk masalah administrasi kalau misalnya itu. Dan boleh tanya juga ke Pak Gita. Pak Gita tuh S3-nya itu di Filipina. Kalau saya tuh S3 di Malaysia masih karena pertimbangannya itu masih dekat ya gitu. Kenapa saya nggak mau ngambil beasiswa? Kalau di kami kan kalau dosen itu ada beasiswa khusus pendidikan gitu. Itu saya nggak mau ambil karena pertimbangannya keluarga. Dia balik lagi semua itu keputusan baik enggaknya itu tergantung dari Bapak Ibu nilainya gimana. Kalau mau lanjut S3, kalau misalnya Ibu Bapak mau cari ilmu dan banyak waktu, apalagi yang masih yang muda-muda, ambil aja di Malaysia, Bu. Ambil yang negeri di Malaysia. Di sana pengalamannya luar biasa banyak sih dibandingkan kuliah di Indonesia. Saya S1 itu, saya nggak orang Batam. Saya asal dari Medan. S1 saya itu swasta di Medan. Cuma saya bilang, Masya Allah, lebih susah S1 saya di Medan dibandingkan S1 di sini. Itu tahun 2009 saya S1, tamat 2013. S2 saya itu dari USU. Lebih mudah di USU, tugas tugas jangan ditanya lah ya Bapak Ibu. Kalau di USU. Jadi kalau di Indonesia ini, apalagi di negeri itu, saya itu pernah tipes gara-gara kebanyakan tugas. Tipes plus DBD itu dulu. 2 minggu saya sampai di rumah sakit. Gara-gara tugasnya, Masya Allah banyaknya. Jadi tugas ngerangkum buku bahasa Inggris, dirangkum, ditranslatekan, dibuat ringkasan untuk bantuin project dosen-dosennya buat buku. Itu pas di USU. Hmm, nah, kalau plus minusnya sih, ini balik lagi karakter. Ini saya share sedikit untuk pengalaman ya. Sebenarnya bukan nggak semua sih, tapi karakter dosen-dosen kita kebanyakan di Indonesia dan di negeri itu yang paling susah itu untuk biaya maintenance-nya. Itu terlalu besar kalau kita kuliah di Indonesia. Itu pertimbangan saya kenapa kemarin ambil di luar. Kalau di luar ini maintenance-nya nggak banyak. Cuman mungkin kita repot dari segi bahasa, dari segi tesis, tesis ya kalau di luar namanya disertasi. Tapi itu pun masih lebih mudah, saya bilang. Zaman sekarang udah canggih. Jadi ini pengalaman untuk nanti Bapak Ibu nih kalau yang untuk nulis disertasi, tesis nih di semester depan. Cari judul, buat latar belakang, itu gunakan aja AI.
kalau misalnya ChatGPT itu terlalu umum, daripada Bapak Ibu bayar orang, Bapak Ibu menggunakan AI, itu selesai kok 1 hari aja pakai AI untuk buat tesis. Yang penting tahu clue-nya. Itu juga kok yang saya lakukan untuk disertasi saya. Karena untuk mengembangkan menjadi kami kalau S3 itu diminta untuk disertasi itu tebalnya itu minimal 500 halaman. Untuk isi bab 1 sampai bab 5. Itu 500 halaman. Kalau normal tesis di sini itu 150 udah sampai habis. Nah, 500 halaman itu gempor kita kalau misalnya kita ngembangin apa yang ada kita pikirkan sendiri. Tuh makanya kuliah itu bukan perkara pandai, tapi pandai-pandai Bapak Ibu. Nggak lantas IPK tinggi itu jadi penentu hasil. IPK saya juga nggak tinggi-tinggi kali. S1, S2, S3. Dikatakan tinggi, ya lumayan sih. Dibilang paling tinggi juga nggak. Rata-rata di 3,6 semua. Tapi kalau mau ambil di luar, cari pengalaman dari segi keilmuan, saya rasa itu lebih bagus di luar sih daripada kita di sini. Bukan ini ya, tapi kalau pertimbangannya saya kerja ini nih, ya lebih bagus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya memang susah ninggalkan kerja, ya ambil atau kendalanya 1 2 hal, ya lebih bagus ambil sini daripada enggak sama sekali. Hmm. Yang saya dapetin tuh pas kuliah itu beda pola keilmuannya. Saya belajar itu dosen saya juga welcome. Karena saya dapat supervisor itu yang orang Melayu. Jadi kita kalau ngomong sama dia tuh masih enak pakai bahasa Indonesia. Nah, yang supervisor kedua itu memang orang India, tapi karena masih muda ya, jadi kita masih enak komunikasi gitu. Walaupun pakai misalnya bahasa Inggrisnya yang belepotan, ya dia masih is okay katanya, nggak ada masalah. Udah, gitu. Itu sih. Tapi pengalamannya banyak Bapak Ibu. Di sana itu kalau kuliah itu kita dikasih lebih banyak pengalaman daripada teori. Jadi kayak misalnya praktek langsung. Jadi di sana itu kalau pas saya ke sana, karena saya by riset kan itu sesuai kebutuhan kan. Jadi ada beberapa teman yang di sana itu kita diajak tuh untuk ikut summer camp mahasiswa Korea ke Malaysia gitu-gitu. Nah, jadi pengalaman di sana tuh lebih banyak daripada di Indonesia. Kalau bicara pengalaman ya, tanya ini. Lebih seru sih kalau saya bilang. Kalau ya saya tanya sharing teman-teman saya yang ambil S3 di USU itu, di USU negeri dan lainnya, satu, maintenance, biaya maintenance ya. Yang kedua itu yang ini tuh dosennya itu keseringan susah dijumpain. Susah dijumpain. Nanti kita janji jam 2, telat sikit. Nggak boleh, lewat sikit. Nggak boleh. Jadi kadang tanya, apa sih mau dosennya ini? Telat sikit aja. Kan udah telat, janji jam 2. Ini udah jam 2 lewat 5 katanya. Nah, nanti udah telat, udah kecepatan sih. Kan janji jam 2, ini masih jam 2 kurang. Iya, saya tunggu, nggak usah katanya. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh disesuaikan sih Pak. Bu. Kalau tanya ininya bagaimana. Kalau yang masih muda-muda Bu, keluar aja. Beasiswa banyak kok di yang keluar itu. Terus kayak pengalaman penelitian saya bilang lebih lebih enak di sana gitu. Karena jujur kalau pribadi saya lebih suka neliti ya daripada mungkin kalau kita kan ada namanya pengabdian, penelitian, pengajaran. Di antara ketiga itu saya lebih suka penelitian.
Jadi penelitian itu saya bisa sharing banyak orang dan konsentrasi saya memang di keuangan. S1 saya ambil keuangan gunakan data time series pakai laporan keuangan, tapi di S2 itu dan S3 ini saya lebih ambil ke data cross section, jadi perilaku keuangan orang, tapi saya ambil khusus itu di pekerja. Jadi penelitian terakhir saya itu untuk disertasi itu saya ambil tentang perencanaan pensiun. Perencanaan pensiun untuk pekerja, khususnya pekerja di kawasan industri di Batam. Tuh. Dari situ juga saya dapat banyak banyak apa ya namanya pengalaman. Saya dapat hibah nasional di situ. Saya dapat ada sih beberapa hibah saya dapat dari penelitian itu. Ya, makanya saya bilang kalau misalnya penelitian ya kerja apapun itu biasanya sih saya kalau cerita ke mahasiswa S1 ya karena biasanya itu belum belum banyak pengalaman dan belum tahu mau mau kemana arahnya. Tapi kalau di S2 ini saya yakin yang lebih dari saya juga banyak gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman Bapak Ibu nih yang muda-muda masih mau jadi dosen gitu. Jadi dosen itu kalau gaji bulanannya nggak besar. Tapi kalau misalnya untuk cari proyekan bukan proyek ya maksud dana penelitian itu bahkan bisa 2 kali dari gaji tahunan kita. Jadi kalau dosen bilangnya nggak ada duit, ini dari dosen nggak ada duitnya. Bener sih kalau misalnya ngandalin gaji bulanan. Ada lagi Pak, Bu yang mau ditanya? Ada lagi? Atau kita mau lanjutin ke teori selanjutnya? Atau kita udahin sampai sini, mau dimulai tugasnya? Google Drive-nya sudah saya kirim. Nanti saya cuma berharap satu sih, kita kita kan ini jurusannya manajemen, tapi rata-rata yang ngambil manajemen keuangan itu terlalu sedikit. Yang S1-nya dari keuangan ada nggak ya, Bu? Dari manajemen tapi ambil konsentrasi keuangan? Nggak ada. Sedikit banget yang ambil keuangan. Sebenarnya kalau misalnya nggak mau keuangan hitung-hitungan, coba Bu, Pak ambil pengalaman baru, ambil yang manajemen keuangan keperilakuan. Itu topiknya sedang bukan ya, itu topiknya sedang trending dan kalau saya rasa itu cukup relate sih untuk diterapkan di masyarakat karena keuangan itu nggak selalu kaku sih kalau saya bilang. Jadi jadi nggak lagi melulu SDM, pemasaran, SDM, pemasaran relatif sedikit. Masih ada yang mau ditanya? Kita lanjut atau cukup sampai di sini? Karena materi rasio keuangan itu sudah habis. Kalau kita lanjut, saya akan lanjutkan. Semoga saja, Bu. Cukup Bu, saya Bu. Cukup aja. Cukup. Gimana Pak Indiawan? Mantau Bapak ada lagi yang mau ini? Cukup sampai di sini. Saya tunggu tugasnya. Jangan lupa di apa di copy link Google Drive-nya. Saya tunggu tugasnya sampai ketemu nanti. Kalau misalnya masih ada mata kuliah kita yang lanjutan, semoga semuanya selesai sampai akhir ya Bapak Ibu, sampai dapat ijazah. Jangan Iya. berhenti tengah jalan. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. izin Bu, mau Oh iya, screenshot. Iya. Kalian mau Pak Ibu tanya, boleh tolong menghidupkan kameranya? jadi Bu, jurnalnya tentang apa tadi, Bu? Manajemen keuangan tentang rasio keuangan, kinerja boleh. Ibu mau masukkan langsung, cari aja di Google Scholar.
itu apa namanya? Google Scholar masukin aja clue-nya likuiditas kah? Atau kalau masih ada yang mau ditanya, boleh di WA ke nomor saya. Oke, Bu. Intinya manajemen keuangan ya, Bu. Ada nomor saya? Sama ketua kelas ada kayaknya nggak? Gak ada, Bu. Saya chat aja ya. Iya, Bu. Sudah di screenshot. Terima kasih, Bapak, Ibu. Itu nomor handphone saya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang pertanyaannya, nanti di chat aja saya. Mungkin, satu lagi. Untuk UTS, mau saya saya tanya aja langsung dari sama Bapak Ibu. Kalau untuk nilai, saya nggak akan permasalahkan mau A atau B. Yang jelas kalau yang hadir hari ini A lah, insya Allah. Eh, tapi saya mau tanya, sepakatnya itu mau yang open question atau mau saya kasih hitungan? Open quest. Question seperti apa, Bu ya? Contohnya, Bu. Yang jelas kalau open question itu Bapak Ibu nggak perlu buka buku, jawab aja sesuai dengan logika Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya mau Bu, kami mau challenge diri kami sendiri, nggak apa-apa kami pakai hitungan. Saya akan kasihkan itu. Open question, Bu. Open Wah, question. Aku Open salah-salah question itu. aja. Kalau open question langsung face to face atau bagaimana, Bu? Enggak, ya tetap soal tertulis Materi. Pak, tapi hanya menggunakan logika. Kalau misalnya mau pakai hitung-hitungan, ya saya akan buat soal sesuai dengan Nggak usah, materi Bu. tadi. Ibunya repot, Bu. Open question aja, Bu. Oh Nggak gitu, berani, Bu, hitungan, Bu. oh gitu, oke, oke kalau Logika begitu. aja, Bu, logika. Baik-baik, nanti daripada nanti saya nggak bilang dari awal, wah susah kali soalnya dari Bu Eti. Jadi kan saya jadi nggak enak. Oke, Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam. Terima Itunya. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Hmm.